melanjutkan materi kepada Kang Cip tadi sebagai pemberi materi mengenai tentang beasiswa. Kepada Kang Cip tadi dipersilahkan. Terus apa? Halo, tes. Oke. Udah ada. Suara? Oke. Ya. Dan ini mulai berapa menit waktunya? Kalau di sini sih dialokasikan kurang lebih 1 jam, Cip. Tapi kalau misalkan memang mau lebih gitu, takutnya ada yang masih mau bertanya gitu, ya silahkan aja bisa ditambah. Ini kebenaran dari rundown kami ini memang materi terakhir, Cip, yang dikasih. Berarti agak fleksibel lah ya? Iya, boleh. Siap. Dikondisikan saja. Siap. Sunda, Indonesia? Mangga, telangkung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman dari Ciamis. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Ciptadi Akbar Ahdiat, asal Ciamis. Kalau rumah saya tuh di Warung Jalap. Mungkin kalau nggak ada yang tahu, itu dari Ciamis tuh ke arah Buniseri. Dulu SMP saya di Ciamis juga. Kebetulan teman kelas Kang Aden, Kang Givari, waktu SMP tuh. SMP 1 Ciamis, habis itu lanjut ke SMA Negeri 1 Ciamis. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 hubungan internasional di Ege University di Izmir, Turki. Ada lagi nggak yang mesti dikenalin? Sebelumnya beberapa hari ke belakang Aden ini ngasih saya info di Instagram gitu. Mau nggak kalau ngisi seminar di KMC gitu. Dan kenapa enggak kan? Udah lama juga nggak ketemu sama teman-teman yang dari Ciamis. Hitung-hitung silaturahmi tanpa pikir panjang, oke, boleh gitu. Dan maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KMC yang udah mempercayakan saya untuk bukan diskusi, ya lebih ke diskusi lah ya, bukan bimbingan apa-apa, bukan, ini lebih ke diskusi, sharing-sharing santai. Dan terima kasih juga kepada Kang Aden yang udah menghubungi saya waktu itu dan memfasilitasi acara ini berlangsung. Supaya cepat, acaranya kita langsung saja ke materi. Kebetulan ada beberapa materi yang ingin saya berikan dan saya sudah buat juga. Sebelumnya udah kelihatan belum? Halo, udah muncul kan? Oke, udah muncul. Kalau gitu, kebetulan tema yang saya bawakan hari ini adalah mengenai studi di luar negeri menggunakan beasiswa dan mungkin tips gimana caranya kuliah. Jujur kalau soal tips cara kuliah bukan orang yang ahli di dalam akademik gitu. Karena itu saya ingin memberikan beberapa cara saya aja yang sebisa yang saya kasih di sini. Why you have to study abroad, scholarship tips and tricks. Kenapa kamu harus kuliah di luar negeri? Di sini saya akan mengupas beberapa poin penting, antara lain yang pertama kita harus meningkatkan diri kita terlebih dahulu. Setelah meningkatkan diri kita harus juga apa aja sih yang harus kita siapkan untuk misalnya mencari beasiswa dan kuliah di luar negeri. Dan juga apakah luar negeri itu emang seindah-indah di Instagram ataukah ada banyak hal-hal yang emang kita nggak ketahui gitu. Di
sini saya akan memberikan informasi mengenai studi di luar negeri, cara mendapatkan beasiswa, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman bisa menikmati materi hal ini. Oke, how do you know yourself? Yang pertama kalian sebelum kita, misalnya teman-teman SMA atau kalau nggak SMA S1 misalnya, tapi masih ngambang, sebelum menentukan apakah mau kuliah ke luar negeri, mau lanjut di Indonesia, atau mau kerja di dalam negeri, atau kerja di luar negeri gitu kan. Kita tuh harus mengetahui diri kita terlebih dahulu. Pertama, teman-teman pasti udah memiliki mimpi. What's your dream? Apa mimpimu gitu? Mimpi-mimpi kalian itu apa aja? Lalu, what steps that you have taken to reach it? Apakah untuk menggapai mimpi-mimpi itu, step apa aja yang udah kalian lakukan? Akan percuma kalau kalian memiliki mimpi, tetapi kalian tidak mau action gitu. Setelah itu, what's your life purpose? Life purpose sama mimpi itu agak berbeda. Mimpi ya mimpi, tujuan hidup ya tujuan hidup. Apakah kalian ingin menjadi orang yang berguna untuk orang banyak? Apakah kalian ingin eksis atau aktif di bidang tersebut? Dan lain sebagainya. Ini tentang tujuan hidup kalian sendiri. Yang keempat, saya juga akan bertanya kepada kalian, is your dream in line with your life purpose? Apakah mimpi kalian ini sejalan dengan tujuan hidup kalian? Ini teman-teman bisa jawab sendiri tentunya. Why you want to pursue that dream? What for? Kenapa kalian ingin mengejar mimpi kalian tersebut? Dan untuk apa? Who you are now? Who is your role model? Siapa kalian sekarang? Apakah kalian udah di jalan yang benar untuk meraih mimpimu? Apakah kalian juga udah memiliki seorang role model, seorang tokoh yang kalian puja-puja dan mungkin menjadi motivator kalian? Itu siapa gitu? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang emang seharusnya kalian udah punya. Ini bukan saatnya kalian, waduh nanti aku besar mau jadi apa ya, Ini saatnya untuk bersaing. Maka dari itu, kalian harus mengetahui diri kalian terlebih dahulu. Setelah mengetahui diri kalian, tentunya kita akan ke materi selanjutnya. What do you have to do? Apa yang harus kalian lakukan untuk mendaftar beasiswa luar negeri misalnya, atau untuk kuliahnya lancar? Yang pertama, increase self-confidence and motivations. Yang pertama, kita harus meningkatkan dulu percaya diri dan motivasi. Di sini saya mau bercerita dikit. Dulu saya izin curhat ya. Jadi kalau saya dulu kan SD di Bunisari, saya bukan dari kota gitu. Saya dari kampung. SMP ke Ciamis. Kalau dari kampung, nggak sedikit anak-anak yang lulus SD langsung nikah, langsung kerja, ataupun kalau SMP, ya palingan yang SMP terdekat gitu. Jujur waktu ini, dulu saya dari kampung pergi ke Ciamis, nggak satu sisi bangga, satu sisi menjadi tekanan dan beban. Saya tidak memiliki kepercayaan diri, saya tidak memiliki motivasi. Melihat teman-teman kelas saya dulu di SMP misalnya, udah pinter matematika, pinter bahasa Inggris, pinter dan lain sebagainya. Sedangkan saya, apalah saya gitu. Pasti kalau Kang Aden udah tahu lah, saya dulu tuh gimana datang ke sekolah, bawa koran tiap hari, baca doang. Sekolah nggak bener. Ya, sampai SMP itu dari SMP 1 Ciamis tuh mau lulus SMA, nilai UN jeblok, ujian jeblok gitu. Agak bingung juga, aduh mau lanjut SMA kemana gitu. Dan karena saya emang kayak datang ke sekolah, belajar nggak maksimal, balik, jajan gitu kan. Hidup tuh kayak nggak motivasi, tanpa kepercayaan diri juga, duduk paling belakang, dan lain sebagainya. SMP akhir tuh mulai mikir, waduh gimana ya kalau ujian nasional jeblok, ujian gini, emang ada ya SMA yang mau nerima saya? Daftar terima di SMA 1 Ciamis. Ya senang, bangga juga, bagian dari Semansa waktu itu. Dan saat itu saya kayak untuk pendidikan mulai mikir sih. Suatu hari ceritanya tuh ada salah satu dari lembaga khusus bahasa di Ciamis yang promosi ke kelas. Biasa kan kalau ada ajaran baru tuh
ada promosi kan untuk khusus bahasa Inggris. Dan jujur bahasa Inggris saya sangat jelek. Sekedar membedakan who, where, how, atau when aja gituan, saya masih kebalik-balik. Dan juga setelah itu merupakan salah satu motivasi saya untuk kuliah ke luar negeri. Saya mencoba untuk khusus dari dasar banget, dari basic banget sampai TOEFL. Di sana saya total dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 ya. Setelah itu saya juga suatu hari kalau ada teman-teman di sini dari Semansa, lulusan Semansa, mungkin ada yang kena namanya tuh Pak Sony Hollis. Beliau guru bahasa Inggris. Waktu itu beliau membawa, waktu kelas beliau kebetulan dia membawa seorang kakak-kakak gitu ke kelas. Ada yang kuliah di Turki. Saya mikir dong tiba-tiba, wah ternyata ada juga orang Ciamis yang bisa kuliah di luar negeri gitu. Saya rasa agak susah waktu itu. Apalah saya nggak bisa apa-apa. Dan sejak saat itu saya hubungin si kakaknya itu, ya seolah jadi salah satu motivasi saya juga. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa untuk kuliah ke luar. Setelah itu ya mulai dari itu saya mulai memiliki rasa percaya diri, memiliki motivasi, memiliki target yang saya coba buat. Walaupun kalau di dalam akademik saya masih jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman ada yang ikut olimpiade, saya bukan. Setelah itu saya SMA kelas 1 mulai jadi istilahnya kalau SD, SMP, SMA, kuliah. Masa-masa yang paling suram bagi saya adalah masa SMP, jujur. Masa SMP paling suram, paling gak bener banget. SMA kelas 1 mulai memiliki motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Mulai dari SMA kelas 2 lah. SMA kelas 1 saya belum serinci itu. SMA kelas 2 sampai sekarang, saya mulai memiliki target and time management, manajemen waktu. Karena saya percaya di dunia ini tidak ada orang yang sibuk. Semua orang tuh punya waktu. 24 jam tuh sangat banyak. Tapi gimana caranya orang tersebut bisa membagi waktu-waktunya tersebut. Gimana caranya waktunya itu dari 24 jam tuh bisa efektif. Misalnya sekelas presiden aja, kadang-kadang mereka masih bisa bersantai-santai, komunikasi sama rakyat, atau jalan-jalan sama keluarganya. Dan kenapa kita yang hanya pelajar, kenapa enggak? Maka dari itu saya mulai menerapkan waktu, karena menurut saya tidak ada manusia yang sibuk. Saya justru heran, kadang-kadang ada teman-teman, aduh banyak banget tugas numpuk gituan. Justru saya pertanyakan, kalau saya misalnya sekarang ini, selain kuliah, di samping kuliah, saya pegang beberapa organisasi. Kebetulan sekarang sedang pegang PPI Izmir, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Izmir. Juga ada beberapa organisasi yang saya pegang seperti PPM, Indonesia Youth Foundation, dan Diaspora Muda Jawa Barat, dan lain sebagainya. Di samping itu saya juga kuliah, ada kursus bahasa asing juga di sini di Turki, dan juga saya mengajar di salah satu lembaga swasta untuk bahasa asing. Jadi semuanya itu asal balance saja, dan kita bisa bagi waktunya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa ngebagi waktu karena emang kalian tidak disiplin. Kita harus disiplin untuk waktunya. Kalau waktunya tidur, ya tidur, jangan main sambil tiduran. Kalau waktunya main, nonton YouTube, YouTubean gitu. Main game, ya main game, ada waktunya aja. Jadi time and targetnya itu emang kalian harus disiplin. Supaya kalian bisa membagi waktu. Percaya deh, nggak ada manusia yang nggak bisa bagi waktu. Kita itu bisa bagi waktu. Setelah itu, think deeply and see from different perspectives. Kalian kalau misalnya mau ke luar negeri atau mau kuliah, nggak usah ke luar negeri deh, di dalam negeri aja. Jangan pikirin kalian, aku asal kuliah aja, teman yang lain kuliah, aku harus kuliah, apapun jurusannya, apapun universitasnya. Saya sangat menghargai untuk teman-teman yang gap year. Dalam artian misalnya dari SMA sebelum S1 atau dari S1 ke S2 tuh diem dulu 1 tahun, 2 tahun. Karena mereka nggak mau ikut-ikutan yang lain kuliah, saya kuliah. Karena tentunya ada gosip-gosip lah di masyarakat gitu kan. Pasti anaknya, nggak diterima ya di perguruan tinggi. Saya justru lebih apresiasi untuk teman-teman yang stop dulu, tetapi mempersiapkan untuk yang benar-benar mereka inginkan. Karena itu, harus dipikirkan baik-baik, acuhkan omongan-omongan di luar sana, bodo amat, dan setelah itu kalian pikirkan, kalian mau kuliah di jurusan apa? Kalian akan menikmatinya enggak? Soalnya kalau kalian nggak menikmati kuliah tersebut,
Di saat kalian akan mendapatkan masalah, 1 tahun pun kalian kuliah jenuh. Kesannya nggak bakal benar, kayak memaksakan gitu, nggak bisa menikmati. Dan juga kalian nggak bisa, asal masuk kuliah tuh, kedepannya kalian mau jadi apa? Apakah kalian ini udah ada target, usia segini saya mau jadi ini. Ya walaupun kan kalau kita hanya bisa membuat rencana kan, kalau untuk apakah itu jadi kenyataan atau enggaknya tuh kan urusan Tuhan lah ya. Kita hanya bisa menyesuaikan aja. Tetapi coba lihat juga ke depannya kita tuh mau jadi apa. Jangan asal-asalan ikut kuliah nggak benar gitu. Harus benar-benar. Dan juga pertimbangan orang tua, pertimbangan teman, sahabat, dan lain sebagainya itu penting. Tapi jangan sampai kalian benar-benar dipengaruhi oleh mereka. Yang akan kuliah itu kalian, yang akan S2, S3 itu kalian, bukan mereka. Mereka hanya sebagai support. Setelah itu take actions. Kalian nggak bakal dapat apa-apa kalau hanya misalnya mencari informasi tapi tanpa take action gitu. Kalian harus berani untuk mengambil langkah tersebut. Sampai sini bagi saya, menurut saya ya, untuk setidaknya gambaran untuk dasar-dasar gimana caranya kita bisa nge-manajemen waktu, bisa kuliah dengan lancar, cari beasiswa, dan menurut saya ini udah setidaknya dasar itu udah teman-teman bisa miliki. Dan ini jadi kelebihan teman-teman yang orang lain belum tentu miliki. Setelah itu, setelah kalian memiliki dasarnya, gimana caranya lancar gitu kan, saya mulai ke materi selanjutnya. Di sini ada ready to face the world, karena untuk budaya di luar negeri itu it's totally different. Itu segalanya itu berbeda. Yang pertama, kita misalnya sejauh-jauhnya Indonesia, kita masih bisa cari makanan Indonesia. Kita masih bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Mantep banget. Kita masih bisa nongkrong jalan-jalan sama teman-teman di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, pastinya agak sedikit berbeda. Pertama, kalian kalau kuliah ke luar negeri harus siap dengan pertama ini, what's your main purpose? Apa tujuan utama kalian ke luar negeri? Aku sengaja taruh materi ini di pertama itu, tujuan apa kalian ke luar negeri itu. Yang pertama, banyak sekali mahasiswa Indonesia yang datang ke luar negeri bebas, mau jalur beasiswa ataupun jalur mandiri. Mereka datang ke luar negeri bukan untuk kuliah. Pertama, mereka disuruh orang tuanya kuliah ke luar negeri. Jadi mereka ke luar negeri pun kuliahnya asal-asalan, gak niat. Yang kedua, mereka untuk jalan-jalan. Kalian ke luar negeri bukan untuk melancong, kalian untuk cari ilmu. Kalaupun jalan-jalan itu bonus. Setelah itu, banyak juga yang jadi YouTuber. Malah nge-YouTube gitu. Fokusnya kemana nih anak? Setelah itu, ada juga yang malah fokusnya tuh cari jodoh. Bener loh, ini banyak sekali anak-anak Indonesia datang ke luar negeri cari jodoh. Cari cowok ganteng atau cari cewek cantik. Aku nggak bercanda. Ini serius. Tujuan kalian tuh apa? Kalau tujuan kalian emang untuk mencari ilmu, di saat kalian mendapatkan masalah, ini akan menjadi sebuah kekuatan kalian untuk tetap stay di sana untuk mencari ilmu. Bukan untuk cari jodoh, bukan untuk jadi YouTuber. Bukan juga untuk buat bisnis. Kuliah. Setelah itu, are you ready? Facing differences. Apakah kalian siap untuk menghadapi perbedaan? Kuliah di luar negeri itu agak beratnya di perbedaannya ya. Beda budaya, beda bahasa. Kita masih bisa belajar bahasa Inggris misalnya. Sayangnya di Turki menggunakan bahasa Turki. Makanan beda, bahasa beda, dan lain sebagainya. Saya misalnya kadang-kadang agak sedih ya, kayak semester pertama itu masuk kampus agak berat, dikarenakan saya merasa menjadi manusia paling bego sedunia. Aku nggak bercanda, dikarenakan kuliah pakai bahasa Turki. Bahasa Turki yang dipelajari selama 1 tahun di kelas preparations itu adalah bahasa Turki sehari-hari, bukan bahasa Turki akademik. Masuk ke kampus ngeblank, nggak ada gambaran sama sekali. Mereka dosen sama anak orang sehari-hari itu ngomongnya kan beda. Dosen ngomong bahasa akademik, ampun ini ngomong apa gitu. Gimana juga yang membuat saya agak frustasi misalnya, kalau kuliah di luar negeri
mungkin kalau di Indonesia atau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya baca 1 kali, 2 kali paham. Tapi kalau pakai bahasa Turki, 4 kali baca pun kadang paham, kadang enggak. Jadi Google Translate itu selalu bersama saya, mau di HP, di laptop, Google Translate selalu ada. Karena benar-benar berbeda. Makanan juga beda. Jangan pikir mau 1 minggu sekali misalnya mau masak makanan Indonesia. Di sini nggak ada makanan Indonesia. Bahkan makan nasi pun 1 kali itu kadang 1 kali sehari makan nasi itu kadang ada, kadang enggak. Ya makan roti atau apalah kentang rebus dan lain sebagainya. Makanan beda. Apalagi misalnya yang agak lucu tuh kalau lihat snap teman-teman yang di Indonesia lagi beli bakso, beli sate. Waduh, kangen banget ya. Jadi segalanya itu berbeda untuk kuliah di luar negeri, bahasa dan lain sebagainya. Mungkin ini terkesan agak simpel, karena dulu juga saya waktu masih di Indonesia, wah saya nggak sabar pengen cepat-cepat kuliah ke luar negeri. Udah nggak kayak pengen cepat-cepat makan apalah gitu, kuliah ke luar negeri. Tapi sampai sana baru saja 1 minggu, aduh kangen berat banget. Kangen berat banget. Setelah itu, you have to be ready for long and complicated bureaucracy. Kalau bahasa Indonesia yang simpelnya mungkin kalian harus mau ribet. Kalau kalian nggak mau ribet, jangan dulu berpikir untuk mau cari beasiswa misalnya tuh. Kalian harus ribet karena birokrasinya tuh panjang, baik di Indonesia sebelum ke luar negeri maupun setelah kita kedatangan ke luar negeri. Kita tuh ribet banget. Kadang ditolak, banyak yang mesti diurus, dan lain sebagainya. Setelah itu, can you manage yourself? Kalian jangan sampai kuliah ke luar negeri dan salah gaul. Kalian harus bisa jaga diri. Jangan main-main. Banyak juga anak Indonesia yang dari Indonesia emang tujuannya benar, mau kuliah sampai ke sini kayak nggak punya idealisme, nggak punya pendirian, dan akhirnya mereka nggak bisa nge-manage waktu, nggak bisa manage diri. Mereka main-main, kuliah nggak benar, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus punya idealisme, kalian harus bisa menjaga diri kalian baik-baik. Setelah itu self-health security, karena kalian di sini itu, ini tuh luar negeri. Hukum yang berada di sini, di Indonesia itu beda. Birokrasi di sini beda. Kita sakit, kita urus sendiri. Jangan berpikir kita mau diantar sama orang asing. Syukur bagi teman-teman yang memiliki teman Indonesia di sini banyak, di mana saat sakit kalian bisa diantar ke dokter dan lain sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang emang sendiri gitu, seperti saya di sini asrama, kalau sakit ya orang asing itu paling cepat sembuh ya, cuma ngucapin doang. Nggak, jadi kita tuh emang harus bisa menjaga diri sendiri, keamanan kita sendiri. Nggak ada yang bantu kita, nggak bisa andalin ke orang lain, sekalipun itu ke keluarga. Misalnya kalau misalnya saya dulu kebetulan kalau saya nggak kuliah ke luar negeri, saya mungkin kuliah di Malang atau di Jakarta. Orang tua Ciamis ke Jakarta gampang lah, 8 jam sampai, atau enggak sampai 6 jam lah ya. Bisa mengandalkan mereka. Kalau di sini nggak bisa. Segalanya sendiri, kita harus benar-benar mandiri. Kita urus-urus ke kampus, terjemahkan dokumen, ujian, dan lain sebagainya. Kita emang benar-benar sendiri. Setelah itu kembali, what's your future plan? Apa rencana masa depanmu? Oke, setelah itu saya akan ya sangat menarik. Yang pertama, broad relationship. Bukan berarti kuliah di Indonesia itu relationship-nya itu sedikit atau sempit, bukan. Tetapi dalam artian kalau kuliah ke luar negeri pun bukan berarti relasi kita bakal banyak. Tetapi setidaknya gini, ya kan gini, kalau kita mau bergaul ya tergantung kita lagi, apakah kita emang anaknya mau bergaul atau emang hanya kuliah sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mau bergaul, memanfaatkan situasi dan keadaan, yang pertama kalian akan memiliki lebih luas cakupan pertemanan, persahabatannya itu. Kalau misalnya di Indonesia ada suatu kelas, di kelasnya itu ada mahasiswa asing 2 orang atau 3 orang gitu dari negara non Indonesia. Nah, kalau kita kuliah di luar negeri, kita tuh menjadi mereka. Kita masuk ke dalam lingkungan mereka. Misalnya saya di sini masuk ke lingkungan Turki, yang mayoritas 92 orang di kelas saya Turki.
ada juga orang asing kayak dari Eropa ada, dari Tajikistan, dari Afrika, dari Amerika, Amerika Latin ada. Jadi hubungan kita, pertemanan kita lebih luas. Dan juga ini kalau kita emang mau memanfaatkannya. Kita bisa sharing-sharing, diskusi, isu-isu, mengetahui negara lain, kebudayaan mereka, dan menurut saya ini sangat menarik. Learn new culture. Kalian kuliah ke luar negeri bukan hanya untuk kuliah masuk kampus balik. Kalian juga secara nggak sadar akan mempelajari budaya mereka. Kita akan masuk ke dalam budaya mereka. Setelah itu, see the other part of the world. Kita tuh bakal melihat dunia yang lebih luas. Ternyata di dunia lain tuh, di dunia yang sama tapi beda sisi itu memiliki corak yang seperti ini. Mungkin kalau emang ada sesuatu yang Indonesia nggak punya dan di negara lain udah punya, kenapa enggak? Ini menjadikan ide kita untuk balik ke Indonesia dan membangun apa kekurangan Indonesia yang bisa diterapkan dari negara tersebut misalnya. Dan ini sangat bermanfaat. Priceless experience, pengalaman yang tidak ternilai juga. Kuliah menggunakan bahasa tersebut dan lain sebagainya. Quality of education, kualitas pendidikan. Bukan berarti universitas di Indonesia itu kurang baik, jujur universitas di Indonesia itu bagus banget, banyak yang bagus. Justru di sini adalah universitas di luar negeri itu tidak semuanya bagus, teman-teman. Sekalipun kalian akan pergi ke Jerman, ke Amerika, ke Inggris, tapi kalau universitas kalian jelek, ya apa mau dikata gitu. Kalian ke luar negeri itu bukan hanya atas nama luar negeri, tapi juga cari kualitas pendidikan yang bagus. Karena tidak semua universitas itu bagus. Tidak semua universitas itu berkualitas. Cari yang kualitasnya bagus, setidaknya di atas universitas di Indonesia. Jauh-jauh ke luar negeri tapi tidak memiliki kualitas pendidikan, sayang banget. Sayangnya ya kadang-kadang masih ada persepsi di masyarakat kita yang namanya kuliah ke luar negeri udah pasti wow misalnya tuh. Dan ini tuh salah banget. Kuliah ke luar negeri itu tergantung juga kualitasnya bagus atau enggak gitu. Kalian nggak bisa asal-asalan. Setelah itu foreign language. Kita keluar negeri, kita juga otomatis akan setidaknya mengetahui bahasa mereka. Kalau bahasa Inggris udah pastilah, kita keluar negeri nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu. Ya selanjutnya kita akan memiliki kemampuan untuk foreign language. Kenapa bahasa asing itu penting? Kalian kalau nanti setelah kuliah lulus, kalian memiliki kesempatan karena kalian memiliki bahasa yang lebih banyak. Ini menjadi nilai plus kalian untuk masuk ke dunia kerja misalnya tuh. Kalian misalnya bisa bahasa Turki, ini akan menjadi kalian kesempatan untuk masuk ke perusahaan Turki yang orang lain tuh belum tentu memilikinya. Dan juga kita juga bisa belajar bahasa asing. Misalnya dulu saya udah belajar bahasa Turki dan sekarang saya sedang belajar bahasa Spanyol dan bahasa lainnya. Dan ini menurut saya kesempatan yang sangat mahal yang harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Open-minded bukan berarti kuliah di luar negeri akan secara otomatis membuka pikiran kita. Bukan berarti kuliah di dalam negeri pikiran kita akan tertutup, tidak, itu salah besar. Kuliah ke luar negeri sama di dalam negeri itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah kita akan melihat lebih banyak perbedaan. Kita akan lebih banyak perbedaan sehingga akan lebih mendukung kita untuk memiliki perspektif yang baru. Setelah itu, love of homeland, rasa cinta tanah air. Kuliah ke luar negeri itu bukan hanya kita membawa nama kita sendiri, tapi kita membawa nama negara. Maksudnya gimana? Gini, saya beberapa kali misalnya ketemu sama orang di jalanan, di bus. Hai, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Seringkali orang di sini tuh beranggapan, oh Indonesia ya. Indonesia itu negaranya miskin kan, gempa kan, tsunami kan. Hah, aja gitu. Setelah itu saya juga pernah ditanya di jalan, kamu dari mana? Saya dari Thailand. Saya dari Singapura. Oh Singapura itu negara yang kaya kan, negara yang modern, negara yang maju dan lain sebagainya. Oh gitu, oke. Dari sini udah bisa juga. Pernah juga saya di sini kan ada cowok juga, misalnya teman kamar saya, sering ngomong, Cip tadi aku di DM nih sama orang Indonesia, cewek Indonesia gitu. Mereka ngajak aku pacaran, mereka ngajak ini, kok mereka murahan banget ya?
sampai seolah DM, ngajak pacaran, ngajak nikah dan lain sebagainya. Saya serius. Masalahnya orang tersebut tuh di DM oleh lebih dari 1-2 orang cewek, 5 cewek yang baik. Dan mereka dengan percaya dirinya main-mainin perasaan si cewek tersebut. Dan jujur saya agak sakit hati ya. Pertama, saya selalu bilang ke mereka ini hanya sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, cewek, cowok, semuanya kebanyakan memiliki pendidikan dan etika yang baik. Ini hanya segelintir aja, bukan mayoritas. Setelah itu, dasar cinta tanah air, misalnya kita memiliki prestasi. Kita memiliki prestasi yang akan dikenal tuh ya bukan kita, nama kita aja, tapi pasti, oh dia ya yang dapat juara ini. Dia dari negara mana? Indonesia. Oh Indonesia. Negara, berarti orang-orangnya pada pinter nih gitu. Tapi kebalikannya, kalau kita berbuat sesuatu yang konyol, kejahatan, dia ada kasus nih. Dari negara mana emang? Dari Indonesia. Gitu misalnya tuh. Oh Indonesia. Ya nggak heran lah, namanya juga dari Indonesia, mereka banyak kejahatan misalnya. Jadi kita tuh nggak hanya bawa nama kita sendiri, tetapi kita juga bawa nama negara. Maka dari itu otomatis akan meningkatkan setidaknya rasa cinta kita kepada negara kita sendiri. Setelah itu, kuliah ke luar negeri. Apa sih kemungkinan-kemungkinan yang emang kalian akan hadapi? Yang pertama, lonely, rasa kesepian. Kesepian di sini adalah namanya, misalnya di Indonesia kita bisa jalan sama teman-teman, kita masih bisa nongkrong, jalan sama teman-teman, sendiri, urus sendiri, makan sendiri, jalan-jalan sendiri, jalan sama orang asing misalnya. Kita harus ngomong bahasa asing, bukan bahasa ibu kita. Ini tentunya jadi rasa sedih kita. Dan kita harus kuat. Setelah kenapa kesepian ini saya cantumkan? Beberapa teman saya yang kuliah di sini pulang ke Indonesia sebelum mereka lulus. Mereka nggak mau lulus. Mereka akan rasa mereka sendiri. Mereka nggak bisa hidup sendiri. Homesick. Seperti yang saya bilang tadi, homesick, kangen rumah, kangen keluarga, kangen teman, kangen makanan, kangen kebudayaan Indonesia dan lain sebagainya. Ini sangat kuat. Setelah itu rasisme, tentunya apalagi sekarang lagi musim corona, rasisme terhadap bangsa-bangsa dari Asia di sini banyak. Termasuk saya juga pernah kejahatan, rasisme, juga sindiran di kelas. Apalagi saya menerima beasiswa. Kadang-kadang mereka kurang suka kalau sama teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari negara tersebut. Maka dari itu saya sampai sekarang teman kelas saya nggak ada satupun yang mengetahui kalau saya penerima beasiswa dari mereka. Saya sembunyikan statusku karena saya nggak mau kena hal seperti itu. Saya nggak mau kena rasisme. Setelah itu rasa frustasi. Frustasi ini menurut saya sangat penting ya, di mana contoh sederhananya aja di dalam pendidikan. Saya kuliah pakai bahasa Indonesia misalnya. Kuliah pakai bahasa Indonesia 1 jam bisa baca beberapa halaman. Bahasa Inggris bisa beberapa halaman. Beda halnya dengan misalnya menggunakan bahasa negara setempat, bahasa Turki misalnya. Saya 1 jam bisa baca 4 halaman, itu pun kadang ngerti, kadang enggak. Kadang kalau ini kuliah pakai bahasa Indonesia udah berapa halaman dibaca. Bahasa Inggris aja misalnya, taruh aja bahasa Inggris udah berapa halaman dibaca. Sayangnya ini kadang-kadang ngejengkelin, ujian besok, materi belum tangkep, dan lain sebagainya. Ini benar-benar ya, ini benar-benar bikin frustasi. Juga kebudayaan mereka juga negative culture, kebudayaan mereka yang negatif. Saya sengaja kasih tanda tanya di sini karena saya yakin kalau rasisme, negative culture, kebudayaan yang berbeda, mungkin bagi suatu bangsa itu sesuatu yang biasa saja. Tetapi bagi bangsa lain mungkin itu tabu.
Misalnya di Turki, misalnya di sini yang saya rasakan, yang mungkin bagi orang Indonesia masih agak tabu ya. Bagi saya juga sangat tabu, sangat aneh. Misalnya budaya minum-minum yang dulu saya pikirkan kalau Turki itu negara yang Islami dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Orang-orang di sini seks bebas dan biasa. Itu sesuatu yang sangat mungkin bagi kita tabu yang menjadi negatif culture, tapi bagi mereka ini bukan sesuatu yang aneh gitu, itu sesuatu yang biasa. Dan mungkin ini beberapa hal yang emang akan kalian hadapi di saat kalian kuliah ke luar negeri. Di samping kelebihan dan kekurangan kuliah ke luar negeri, saya akan mulai menulis ke gimana caranya untuk kuliah di luar negeri menggunakan beasiswa, 100% beasiswa misalnya. Yang pertama, list your dream scholarships in detail. Kalian harus catat dari sekarang, jangan kalian, aku masih lama lulus S1-nya juga. Lalu nanti di akhir-akhir baru tulis beasiswanya apa. Justru sangat baik kalau kalian misalnya dari 2 tahun sebelumnya itu udah mulai mempersiapkan. Aku mau kuliah ke negara apa, kenapa harus di negara tersebut, apakah di negara tersebut ada beasiswanya, apakah dan lain sebagainya, kelebihan kekurangan pendidikan di negara tersebut, ini harus dicatat baik-baik. Beasiswa itu banyak ternyata. S2, S3, beasiswa bertaburan, asal kita mau cari. Tetapi yang pastinya saingan kita bukan hanya saingan dari Indonesia, saingan kita itu dari seluruh dunia. Saingan dari seluruh dunia. Maka dari itu catat baik-baik beasiswanya apa. Choose the department according to your interest and future plan. Pilih jurusan yang sesuai dengan minat kamu dan juga untuk masa depan kamu. Jangan kuliah asal-asalan dan beasiswa asal-asalan. List the requirements and maximize it. Catat segala persyaratannya, kualifikasinya, dan maksimalkan hal tersebut. Jangan sampai kalian mau mendaftar beasiswa, baru kalian lihat persyaratannya harus apa, kalian udah bilang, aku nggak punya TOEFL, aku nggak punya IELTS, aku nggak punya CV, aku nggak punya ini, itu. Justru jadikan itu tuh sebagai motivasi kalian. Ada persyaratan yang banyak, nggak apa-apa. Jadikan itu motivasi kalian untuk memaksimalkan kekurangan kalian itu. Dan juga jangan sampai belum juga mulai, udah nyerah gitu. Setelah itu, apalagi ya, requirements. Persyaratan beasiswa itu kan kadang-kadang ada yang bersifat wajib, ada juga yang nggak wajib. Jangan sampai kalian mau cari aman. Yang penting persyaratan wajib udah aku penuhi, untuk yang wajib nggak usah. Justru kalau kalian asal memenuhi persyaratan wajib, yang lain juga kalau persyaratan wajib udah dipenuhi, justru kalian harus memanfaatkan kesempatan yang emang optional itu, yang tidak wajib itu. Itu poin di mana kalian untuk mendapatkan poin plus tersebut. Maksimalkan itu persyaratan, dan tentunya gimana misalnya kalian masih memiliki persyaratan yang emang masih banyak banget kekurangannya itu. Gimana caranya? Yang pertama, kalian itu lagi-lagi ke time management. Kalian harus bisa nge-manage waktu. Misalnya, bulan ini saya harus sudah menyelesaikan syarat ini. Bulan depan saya harus menyelesaikan syarat itu. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian sedemikian rupa. Apply for scholarship as much as possible. Kalian harus daftar beasiswa sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah tahu rezeki kita itu ada di negara mana. Kita nggak pernah tahu itu. Banyak misalnya teman-teman yang mau ke Turki, yang menggunakan beasiswa, mereka cenderung memaksakan. 1 tahun daftar gagal, tahun kedua daftar gagal, tahun ketiga daftar masih gagal. Gimana caranya? Daftar beasiswa sebanyak-banyaknya. Beasiswa itu banyak, dan juga daftar sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana. Dulu misalnya saya, selain saya mendaftar kuliah di Indonesia, saya juga mendaftar kuliah di beberapa di luar negeri. Misalnya beberapa negara yang emang saya daftari dulu, Malaysia saya daftar, Australia saya daftar, Thailand, Arab Saudi, Turki daftar, Cina, India, Amerika, Spanyol, dan Azerbaijan. Saya daftar ke 10 negara. Dari 10 negara untuk penyedia beasiswa tersebut saya daftar, saya misalnya 6 saya nggak dapat.
6 saya gagal. 3 dapat, 1 daftar tunggu, berarti masih ngambang antara dapat atau enggak dapat. Yang 3 berarti saya mau, udah pilihan saya 3. Dulu tuh kuliah tuh kalau ke luar negeri, pertama Amerika dapat, Australia gagal, Thailand dapat, Turki dapat. Akhirnya saya pilih Turki karena Turki dengan beasiswanya full, kuliah dengan jurusan yang emang saya inginkan, dan ya saya pilih Turki dibandingkan Thailand atau Amerika dengan beasiswa full dan jurusan yang emang saya mau. Karena itu saran untuk teman untuk daftar beasiswa sebanyak-banyaknya. Jangan memaksakan hanya satu, nunggu, itu akan buat waktu kalian habis. Setelah itu baca dan tanya. Kalian kalau mau cari yang namanya kan bersaing ya. Kalau kalian malas baca, nggak mau bertanya, ya kalian bakal gitu-gitu aja. Kalian harus rajin baca, kalian harus mau bertanya. Bertanya ke siapa? Bertanya misalnya ke teman-teman kita, teman orang Indonesia yang udah kuliah di negara tersebut, cara kuliah ke sana gimana, atau dan lain sebagainya. Tetapi tentunya untuk pertanyaan itu sendiri, jangan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih bisa cari di Google. Sekarang itu udah banyak blogger, YouTuber yang udah membagikan pengalaman mereka kuliah ke luar negeri. Selain itu, ada juga website resmi dari penyedia beasiswa tersebut. Baca dulu di sana, semuanya baca, website resminya baca, YouTube baca, YouTube tonton, blog baca juga. Baru kalau emang kalian ada mentok yang nggak bisa kalian cari di internet, kalian baru tanya. Soalnya kadang-kadang agak ribet juga ya. Banyak sekali yang tanya, sehari itu banyak yang tanya, dan kadang-kadang kalau kita lagi capek, yang tanyanya tuh hal sederhana, Kak aku mau kuliah ke sana misalnya tuh. Gimana ya caranya? Kan kalian tinggal cari di Google. Cara kuliah ke sini melalui jalur beasiswa. Udah banyak semuanya. Beasiswa, website resmi beasiswanya ada. Blogger juga yang nulis banyak. Jadi baca dulu, dan juga jangan tanyakan pertanyaan yang emang sederhana, kadang-kadang agak jengkel ya. Soalnya yang nanya tuh banyak banget. Setelah itu kembali time management. Saya selalu menekankan time management dan never focusing on one opportunity. Kalau kalian nanti misalnya hanya menunggu hasil dari satu beasiswa, ya kalian akan menghabiskan waktu. Maka dari itu sambil menunggu, coba untuk lakukan juga hal yang lain. Kalau kalian misalnya nanti lulus S1, coba juga sambil cari kerja, sambil nunggu pendaftaran beasiswa hasilnya keluar, dan lain sebagainya. Saya misalnya dulu, waktu SMA, akhir, kalau saya izin cerita, saya emang maunya kuliah ke luar negeri. Tapi orang tua saya mau kuliah di dalam negeri, di Indonesia. SNMPTN saya gagal. SBMPTN pun gagal banget. Saya akhirnya jalur mandiri. Orang tua saya mau kuliah di dalam negeri. Sampai dibilang kamu daftar aja sebanyak-banyaknya, gak usah mikirin dulu untuk biaya, kita cari nanti, gak apa-apa. Yang penting kamu daftar dulu sebanyak-banyaknya, untuk urusan dapatnya di mana itu urusan nanti. Oke, waktu itu saya daftar mandiri sendiri kemana-mana, ke UB Malang, ke Surabaya, UNAIR, UNESA, ke Semarang, Undip, Bandung, Unpar, Presiden University, lalu UIN Jakarta, Lampung, Jogja, saya daftarin semuanya. Ya beberapa dapat, beberapa nggak dapat juga. Dan alhamdulillahnya dapat juga yang di luar negeri. Jadi dalam negeri dapat, luar negeri dapat. Sekarang saya tinggal pilih. Ya akhirnya saya pilih di luar negeri, walaupun orang tua saya maunya di dalam negeri. Maka dari itu sambil menunggu satu hal, jangan sampai kalian tuh diem nunggu pengumuman. Itu bakal habisin waktu doang. Kalian juga coba cari kesempatan yang lain, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita, kesempatan kita itu bakal di mana. Lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Oke, untuk kuliah ke luar negeri, rata-rata persyaratannya itu apa aja? General requirements. Tentunya ini dari beasiswa ke beasiswa lain itu beda ya. Dari negara A ke negara B itu pasti memiliki perbedaan sedikit-sedikit. Tapi saya di sini ingin memberikan beberapa
persyaratan umum yang emang misalnya teman-teman nanti yang mungkin di sini rata-rata udah S1, nanti mau melanjutkan ke S2 atau S3. Pertama, identity card. Pertama, ke luar negeri ya pastinya harus punya paspor. Nggak bisa ditawar lagi, paspor harus punya. Setelah itu, motivation letter, surat motivasi. Ya ini kayak esai kalian lah. Kenapa kalian ingin kuliah ke negara tersebut? Apa future plan kalian? Apa yang ingin kalian dapatkan di sana? Apa ekspektasi kalian tentang pendidikan di negara tersebut? Setelah itu, kalau motivation letter ada, lalu juga social experiences. Bisa kalian dari pengalaman organisasi, volunteer, seminar, dan lain sebagainya. Ini menjadi nilai tambah. Saya dulu, waktu masih SMA setidaknya, saya selalu mikir kalau gabung organisasi itu cuma ngabisin waktu doang. Mau fokus belajar aja gitu. Ternyata setelah kuliah mulai kebuka pikiran tuh. Untuk pendidikan, cari ilmu tuh nggak hanya dari kelas balik. Organisasi, sukarelawan, seminar itu juga memberikan banyak sekali manfaat. Maka dari itu, coba gabung organisasi, gabung kegiatan sukarelawan, gabung seminar-seminar. Jangan pernah malu. Bahkan sekedar seminar online aja, saya sarankan ini ikut. Banyak ilmu yang didapat secara gratis, mudah, fleksibel. Social experiences ini sangat penting. Kalau kalian mau mendaftar kerja, mau mendaftar kuliah, ini sangat dibutuhkan tentunya. Academic records, ya ini nilai lah kalau istilahnya tuh ya, nilai kita di sekolah. Usahakan nilai kita baik. Tetapi kembali lagi saya tekankan, untuk cari beasiswa kuliah ke luar negeri tidak hanya cukup dari nilai, tapi juga seperti social experiences dan juga ini yang saya tulis di sini semua ini harus balance, ini penting. Curriculum vitae, ini CV. CV buat yang semenarik mungkin, udah banyak contoh CV di internet, kalian teman-teman bisa coba lihat CV yang profesional itu seperti apa misalnya. Work experiences, pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini sangat penting juga tentunya. Tetapi kalau emang kalian belum memiliki pengalaman kerja, jangan berkecil hati. Masih banyak kok beasiswa yang emang nggak mensyaratkan untuk pengalaman kerja. Misalnya beasiswa ke Serbia, beasiswa ke Turki, beasiswa ke Cina. Mereka nggak mensyaratkan kita untuk memiliki pengalaman kerja. Tetapi beda halnya, kalau kalian emang mau daftar beasiswa ke beberapa negara lain, misalnya chevening ke Inggris, atau misalnya beasiswa ke Selandia Baru, mereka mensyaratkan setidaknya untuk pengalaman kalian harus memiliki pengalaman kerja 1-2 tahun. Tapi ya itu tadi, ini sebagai nilai tambah aja. Beberapa beasiswa bahkan nggak mensyaratkan untuk work experience. Seperti ke Turki ini, kita nggak dituntut harus memiliki pengalaman kerja. Banyak kok yang baru lulus S1, langsung terbang ke sini tanpa pengalaman kerja apa-apa. Letter of acceptance. Kadang-kadang pihak pemberi beasiswa itu meminta kita untuk mencantumkan letter of acceptance, surat pernyataan dari universitas kita di luar negeri bahwasanya kita udah diterima di universitas A misalnya tuh. Setelah diterima LOA, ya baru kita bisa mendaftar beasiswa. Tapi ini nggak semua beasiswa, kembali lagi. Dan nggak semua kampus, nggak semua beasiswa mensyaratkan seperti ini. Health insurance, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, medical check-up, dan lain-lain sebagainya. Language certificates, ini juga sangat penting. Kuliah ke luar negeri setidaknya harus tahu bahasa Inggris. Kalau emang nggak tahu banget, ya bisa coba belajar dari sekarang. TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya. Tetapi untuk beberapa beasiswa, misalnya ke Turki, ke sini, nggak mewajibkan TOEFL atau IELTS. Kalau kalian nggak punya, ya nggak apa-apa, daftar aja. Kalian bisa memilih kuliah yang menggunakan bahasa Turki. Dan ini nggak butuh TOEFL atau IELTS. Tapi setidaknya kalau emang kalian mau daftar beasiswa lain, juga selain ke beberapa negara seperti Turki, lalu China, kalian tanpa TOEFL pun it's okay. Tanpa IELTS nggak apa-apa. Language certificates itu penting. Research proposal, kalau kalian mungkin skripsi ya, teman-teman udah memiliki skripsi atau rencana penelitian, ya ini bisa juga digunakan. Beberapa pemberi beasiswa mensyaratkan research proposal. Jadi kalau emang belum punya, kalian bisa menulis rencana penelitian yang akan kalian lakukan di negara tersebut. Academic qualifications, ada SAT, ada GRE, ada GMAT, dan lain sebagainya.
Ini juga biasanya sebagai nilai tambah. Kebetulan saya waktu S1 dulu mendaftar menggunakan SAT ini. Ada juga recommendation letter, ini bisa kalian ambil dari dosen-dosen kalian di kampus, guru-guru, dari pejabat di kota, misalnya di Ciamis, dari gubernur, dari presiden yang lebih baik. Bisa juga dari kepala sekolah, dari dosen, dari rektor, atau bisa juga dari organisasi. Misalnya kalian anggota sebuah organisasi, kalian bisa meminta untuk recommendation letter. Setelah itu bisa juga dari tempat kalian volunteer misalnya, tempat kalian kerja, ini bisa banget. Ini penting banget juga. Achievement. Ya, banyak orang berpikir untuk mendapatkan beasiswa harus memiliki banyak prestasi. Nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah menurutku. Tentang award, certificate, project itu emang penting. Tetapi bukan mutlak prestasi itu harus, kalau kalian nggak punya prestasi berarti kalian nggak bisa dong kuliah ke luar negeri, bukan gitu. Teman saya ada gini, dia mendapatkan beasiswa yang full juga ke luar negeri, nilai hanya 80-an. Nilai maksud saya nggak gede-gede amat ya, soalnya rata-rata 90 ke atas. Nilai nggak gede-gede amat, prestasi juga nggak banyak, lalu juga dia bukan nggak banyak ya, bahkan nggak sama sekali. Ranking juga kurang baik, bahasa Inggris biasa aja, ya social experiences, tetapi dia memiliki social experiences banyak. Dia memiliki kegiatan sukarelawan yang sangat banyak. Dia sangat aktif untuk membantu kegiatan sosial. Dia juga menulis 33 buku. Dia menulis 33 buku. Jadi ini merupakan kelebihan dia. Kalau misalnya teman-teman ada kekurangan di satu bidang, kalian maksimalkan di bidang yang lain. Misalnya teman saya, ya seperti saya tadi, prestasi kurang, nilai biasa aja, tapi dia nulis buku sampai puluh-puluh buku gitu. Ini kelebihan dia yang orang lain emang nggak punya. Jangan bersedih hati gitu, kuat-kuat aja. Lalu dulu misalnya saya kenapa sih pilih kuliah ke Turki ya? Pilih kuliah ke Turki. Yang pertama, kaya akan budaya dan sejarah. Udah nggak kita ragukan lagi kalau Turki itu sangat kaya akan sejarah, akan budayanya, budaya Bizantium, budaya Utsmani, dan lain sebagainya. Kita jalan sedikit banyak peninggalan mereka dan sangat menarik ya. Apalagi misalnya saya di sini tinggalnya tuh di pesisir Turki bagian barat. Saya berbatasan dengan Yunani. Di sini di Izmir, kota saya, dulunya itu bekas negara Yunani, bukan bekas Ottoman sebenarnya tuh. Di sini peninggalannya tuh kebanyakan bukan peninggalan Islam, justru peninggalan Nasrani. Di sini kita, kalau teman-teman tahu Efesus misalnya, itu di kota saya kuliah di sana. Jadi di sini kaya kan budaya banget pokoknya. Kalian nggak bakal jenuh, kalian nggak bakal bosen. Kalian bosen tinggal ke pantai, diem tepi pantai gitu kan. Kalian mau jalan-jalan ke tempat wisata, dekat-dekat juga, transportasi enak juga. Jadi ini salah satu kelebihan Turki. Budaya Islam banyak, budaya Nasrani banyak. High quality of education. Ya, kualitas pendidikannya mungkin bisa dijadikan patokan juga. Tapi bukan berarti semua universitas di sini tuh baik. Banyak yang kurang juga. Setelah itu, exchange programs. Menurut saya, relasi Turki itu tergolong baiknya itu memiliki kesempatan exchange yang banyak. Kesempatan untuk pertukaran pelajar. Di sini kita bisa mendapatkan Erasmus yang dengan kuota yang sangat berlimpah, Farabi, Maulana, dan lain sebagainya. Seperti saya tahu, Erasmus untuk dari Indonesia kan ada juga, setahu saya, beberapa universitas yang mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas di Eropa, di mana teman-teman yang kuliah di Indonesia bisa Erasmus ke negara Eropa gitu kan. Tetapi setahu saya kuotanya itu sedikit. Kalau di Turki, walaupun Turki bukan termasuk Uni Eropa, tetapi Turki itu untuk sistem pendidikannya itu masuk ke sana. Yang mana saya akan menjelaskan di dalam Bologna System. Nah, Turki itu exchange programnya itu menjadi kelebihannya itu Turki masuk sistem pendidikannya Uni Eropa, di mana kita lebih banyak kuota untuk Erasmus, banyak banget kuota untuk ke Eropa. Misalnya saya hubungan internasional satu semester dari jurusan saya aja kesempatan ke Eropa itu 50 orang.
belum lagi dari jurusan lain. Saya ada beberapa teman saya yang Erasmus ke sini, ke Turki misalnya tuh. Dari kampusku kuotanya hanya 2, hanya 5. Itu dari, tapi kalau di sini hanya dari jurusan aja, kuotanya misalnya 50. Melimpah banget kesempatan untuk exchange dan lain sebagainya itu banyak. Ini kelebihannya. Dan lebih gampang juga. Saya dari teman-teman Indonesia yang dapat Erasmus, aku ribet nih, harus ada recommendation letter, harus ada apa-apa. Wow, banyak juga ya untuk dapat Erasmus doang. Kalau ke Turki, misalnya kita hanya menyerahkan IPK kita harus lumayan, dan juga kita ikut ujian bahasa Inggris, lulus, nilai kita harus bagus. Kesempatan exchange ada. Misalnya saya kebetulan sekarang lagi urus visa juga untuk ke Jerman, dan mungkin bulan April depan, kalau semua lancar, akan exchange ke sana dengan Erasmus juga. Dan kesempatan itu melimpah banget teman-teman. Kalau kalian masuk ke universitas yang masuk ke dalam konsep Uni Eropa. Setelah itu, pendidikan murah, cheap education. Universitas di Turki, kuliah di Turki, sekolah di Turki itu disubsidi oleh pemerintah. Beberapa universitas di Turki untuk kedokteran misalnya, satu semester 3 juta. Kedokteran. Di Indonesia kan setauku kedokteran agak mahal ya. Di sini masih ada yang 3 juta. Karena bukan emang kualitasnya jelek, tetapi emang disubsidi sama pemerintahnya. Jadi emang murah gitu. Apalagi jurusan-jurusan yang lain. Living cost, biaya hidup di Turki juga nggak terlalu mahal. Untuk urusan negara luar negeri, agak lebih mahal dibandingkan Indonesia, tapi nggak semahal negara-negara lain, misalnya Singapura, Australia, ini lebih murah di Turki itu. Strategic country, kalau dari Turki dekat mau ke Arab, teman-teman kalian mau umroh murah daripada umroh dari Indonesia misalnya tuh. Kalian mau ke Eropa jalan-jalan dekat. Misalnya dari kota saya, dari Izmir, penerbangan langsung ke Eropa seperti ke Munchen, ke Paris, itu PP tiket hanya 3 jutaan. Bahkan ada juga 2,5 juta ke Milan dan lain sebagainya. Itu dekat banget. Penerbangan pun cuma 2 jam gituan ke Jerman gituan. Dan itu sangat dekat, strategis banget. Scholarships opportunity. Kalian ke Turki bisa mendapatkan beasiswa, baik beasiswa full maupun beasiswa sebagian. Kesempatan beasiswa itu banyak. Bukan hanya beasiswa yang disediakan dari pemerintah, misalnya saya dari YTB atau YTB, beasiswa pemerintah Turki, juga ada banyak beasiswa lainnya yang bisa kalian dapatkan. Makanan Turki, Turkish cuisine, advanced tourism tentunya, Turki makanannya udah terkenal juga, kebab misalnya, kebab yang banyak di Indonesia kan asalnya dari Turki juga. Banyak banget dengan harga yang sangat murah. Advanced tourism, tourismnya yang udah maju juga, transportasi udah oke, jobs opportunity. Kalau kalian nanti udah lulus kuliah, kalian bisa kerja juga di perusahaan-perusahaan Turki misalnya. Juga Bologna System. Bologna System itu apa? Bologna System merupakan sebuah perjanjian pendidikan yang pada masa lampau yang berada di Uni Eropa itu. Dan salah satu benefit yang kita bisa dapatkan seperti saya tadi, hubungan dengan negara lain. Exchange. Ini sangat banyak dengan masuknya Turki ke dalam sistem Bologna ini. Setelah itu juga untuk ijazah. Untuk ijazah, kalau kalian lulusan universitas yang masuk ke dalam Bologna system, kalian mau kerja di Eropa misalnya, atau di Amerika, kalian tanpa penyetaraan lagi. Kalau misalnya di luar itu, harus penyetaraan lagi. Jadi untuk kerja lebih fleksibel. Istilahnya kita udah mendapatkan ijazah yang diterima di negara-negara Eropa tentunya. Dan ini beberapa kelebihan kenapa saya dulu memilih Turki untuk studi. Ya, ini beberapa yang ingin saya tampilkan mengenai tourist attractions in Turkey. Di sini ada Hagia Sophia, di sini ada Safranbolu Evleri, ini rumah tradisional Ottoman. Ini ada Kapadokia, ini ada Uludağ, ini ada Pamukkale, dan ini di kota saya, ini Efesus. Makanan ya kita ketahui ini kebab, ini ada baklava, ini ada midye, semacam kerang, ini namanya yaprak sama, nasi di dalamnya dari daun anggur. Ini ada sherdan adana, ini dari kelamin kambing jantan dan di dalamnya ada nasi. Dan ini namanya döner.
ya makanan-makanan Turki enak, bisa diterima. Ya saya mengutip sebuah quotes dari Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke. Tiasa dikawitan Kang Adian, pertanyaan. Ya, jadi terima kasih kepada Kang Cip tadi yang sudah memberikan materinya mengenai tentang beasiswa. Untuk saat ini mungkin saya akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Kang Cip tadi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tadi itu sebelumnya saya sudah lihat ada tuh Kang Cip tadi di kolom chat tadi itu ada yang bertanya. Nah, saya buka dulu. Katanya begini, ini dari namanya itu Ahmad Rizky Fauzi. Ya, dia bertanya katanya, apakah budaya Sunda mulai diterapkan di sana, misalkan dengan menggunakan ekskul pencak silat. Nah, itu menurut Kang Cip tadi itu seperti apa reaksinya? Oke, misalnya budaya Sunda ya, pencak silat. Untuk Iya. di Turki, misalnya di sini, kalau kita emang mau mengadakan ekskul resmi, misalnya di dalam kampus, tentunya itu tidak mudah, karena harus ada perizinan yang agak ketat juga tentunya. Kalau kita ingin membuka ekskul ya. Tetapi kalau kita ingin membuka pameran, misalnya pameran Indonesia, sehari Indonesia, di sini misalnya di kota saya tiap tahun tuh ada pengenalan negara, ada festival negara gitu. Indonesia selalu berpartisipasi aktif di dalamnya, mengenalkan makanan, budaya, musik tradisional, dan lain sebagainya. Pencak silat juga olahraga dan lain sebagainya, kita selalu menampilkan itu dan mendapat tanggapan dan sambutan yang baik dari orang-orang di sini. Selain itu, kalau emang ada orang asing misalnya di sini yang emang mau belajar gituan, boleh banget kita juga bisa bantu mereka. Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara atau konsular di Istanbul, mereka juga mengadakan itu teman-teman. Kursus bahasa Indonesia, kursus bahasa daerah Indonesia, dan juga ada makanan, dan pokoknya segala sesuatu festival tentang Indonesia. Pokoknya di KBRI Ankara atau di KJRI Istanbul itu banyak banget. Jadi kita bisa berpartisipasi juga dengan cara mengenalkan Indonesia kepada orang asing yang ada di sini. Soalnya budaya Indonesia itu banyak yang menarik, gitu, banyak yang terkesan positif. Banyak sekali orang asing, bukan hanya warga negara Turki, tetapi juga dari warga negara lain, datang ke KBRI, belajar jaipongan, belajar masakan Indonesia, belajar bahasa Indonesia secara gratis di sana, dan ini peminatnya tuh nggak sedikit, banyak. Jadi Indonesia udah dikenal cukup baik, dan juga, tapi kalau untuk khususnya mengadakan ekskul itu susah ya, soalnya perizinannya itu banyak. Tapi kalau sekedar pameran-pameran, kita tiap tahun juga mengadakan pameran mengenalkan Indonesia, budaya Sunda, budaya Jawa. Soalnya kan di sini misalnya PPI Izmir, bukan hanya saya dari orang Sunda gitu, dari Ciamis, tapi ada juga yang dari Bali, dari Jawa, dari Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan, semuanya ada. Jadi semuanya mengenalkan aja. Kayak saya, misalnya ada ini, bawa suling misalnya tuh. Suling dari Indonesia, lumayan kan? Walaupun saya bukan ahli kesenian yang bisa memainkan suling, tapi asal ditiup aja, mereka tepuk tangan. Ya, mengenalkan budaya di sini banyak yang suka kok, budaya Indonesia. Assalamualaikum. Udah Den mungkin. Ini boleh aku jawab langsung Den? Oke. Ya, halo Kang Cip. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kan udah ada ya di kolom chat tadi ya. Ya. Boleh silakan langsung dijawab aja. Oke, dari Rani. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk beasiswa Turki itu full pendidikan, uang saku, atau untuk pendidikannya saja? Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih kepada Rani atas pertanyaannya. Izin menjawab, untuk kuliah ke Turki, cakupannya itu apa aja gitu mungkin ya. Pertama, kita mendapatkan, saya mau bacakan satu-satu, tiket pesawat
PP. Jadi kita ke Turki itu benar-benar udah ditanggung dari tiket pesawatnya aja, keberangkatan, dan nanti setelah kita lulus tiketnya itu gratis tanpa bayar. Visa kita urus visa gratis. Uang bulanan kita dapat sekitar 1.800.000 kalau dirupiahkan itu setiap awal bulan cair uang bulanan. Asrama kita difasilitasi asrama oleh pemerintah Turki. Maka dari itu kita tinggal di asrama. Saya misalnya ini di kamar di asrama. Untuk makan, kita dikasih makan gratis 1 hari 2 kali. Untuk edukasi, kampus kita nggak bayar SPP, nggak bayar apa. Kita tinggal datang ke kampus, belajar. Tanpa mikirin bayar apa-apa lagi. Asuransi kesehatan udah ditanggung. Jadi kalau kalian sakit, tinggal tunjukin izin tinggal kalian, dan kalian gratis. Mau dirawat, mau beli obat, dan lain sebagainya, kalian gratis. Setelah itu, kadang-kadang juga ada program jalan-jalan yang diadakan oleh pihak pemberi beasiswa, itu gratis juga. Ya, uang sakunya itu kita benar-benar itu uang saku untuk jajan kita. Soalnya kita makan udah dikasih, asrama udah dikasih, pendidikan kampus nggak usah bayar, tiket pesawat udah dikasih, visa udah dikasih, kita itu uang hanya untuk jalan-jalan aja, untuk makan aja gitu. Dan itu sih kalau cakupannya ya. Apalagi ya? Kayaknya udah deh, ya. Asuransi dan lain-lain. Pendidikan, uang saku, pesawat, makan, asrama, tempat tinggal, sebagainya udah ditanggung. Jadi kalian ke Turki misalnya tinggal kuliah aja. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman di sini yang masih SMA misalnya mau lanjut S1 ke Turki, atau dari S1 mau lanjut ke S2, atau dari S2 ke S3, di sini kalau emang ada yang berminat, sekarang Januari sampai tanggal 10 Februari kalau nggak salah, pokoknya tanggal Februari awal, beasiswa Turki itu sedang dibuka. Maka dari itu untuk teman-teman yang berminat silakan mendaftar, bisa banget. Sekarang sedang dibuka kebetulannya tuh. Mungkin sekian. Ini saya coba cantumkan nama website pemberi beasiswa tersebut. Ini beasiswa dari pemerintah Turki. Ya, terima kasih kepada Kang Cip tadi yang sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Mungkin barangkali dari peserta ada yang mau bertanya lagi. Satu pertanyaan lagi deh, kira-kira gimana? Kalau nggak ada, mungkin saya pribadi pengen nanya deh. Boleh nggak Bapak? Ya, jadi mungkin selama Kang Cip tadi, mungkin dari transisi dari budaya Indonesia menuju budaya Turki, mungkin mengalami budaya yang berbeda. Tentunya Kang Cip tadi sendiri mungkin pastinya mengalami yang namanya culture shock gitu ya. Jadi tanggapan Kang Cip tadi itu bagaimana ketika Kang Cip tadi mengalami culture shock tersebut ya, untuk membandingkan kedua budaya yang berbeda. Hatur nuhun Aden. Untuk culture shock ya pastinya. Kayak 1 bulan tuh, kan 1 bulan sih, lebih dari 1 bulan ya, itu penyesuaian banget. Aku mau cerita dikit nih di sini. Pertama kali datang ke Turki, ke Atatürk International Airport, ke Istanbul, soalnya kan dari Jakarta, Istanbul ke kota saya, Izmir, saya transit di sana. Saya sampai Istanbul kan mesti cari stand dulu, stand beasiswa saya, di mana saya harus registrasi dan lain-lain. Kan namanya bandara itu luas ya. Saya cuma mengandalkan bahasa Inggris sampai ke sana sendiri di Istanbul, di bandara yang luas,
jam 2 pagi, malam-malam, nggak bisa bahasa Turki. Orang-orang pada tidur di kursi. Nyari orang yang bangun ada. Aku ngomong bahasa Inggris, dijawab pakai bahasa Turki. Mana aku nggak ngerti gimana. Ini celingak-celinguk sendiri di bandara gitu. Kemana gitu, mesti kemana. Diam dulu, internet nggak ada, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemulah sama beasiswa itu, dan akhirnya diantar. Dan untuk tipsnya sendiri, beda bahasa, beda budaya, beda makanan, beda budaya, dan lain sebagainya pokoknya. Kalau misalnya pertama dari bahasa, pemberi beasiswa itu menempatkan kita di asrama. Satu asrama itu kan antara 2 orang sampai 8 orang satu kamarnya itu. Kita ditempatkan dengan juga native Turkinya dan juga dengan orang asingnya lagi. Kita kan misalnya kalau kita hanya tinggal serumah sama orang Indonesia lagi, ya kita ngomong bahasa Indonesia dong. Kita ngomong bahasa Indonesia terus. Tapi kalau kita satu kamarnya sama foreigners atau sama orang Turki, ya kita mau gak mau, kita berusaha untuk melatih diri kita untuk praktik lebih menggunakan bahasa tersebut. Ya, ini salah satunya. Justru kalau kalian hanya mau cari nyaman, tinggal serumah sama teman Indonesia aja misalnya tuh. Ya kalian setiap saat ngomong bahasa Indonesia dong gitu. Jadi salah satunya itu, banyak praktik aja, banyak jalan juga, melihat situasi sekitar, membiasakan, banyak cari tahu juga, gabung organisasi lokal Turki misalnya. Soalnya jujur bahasa di sini itu beda banget ya. Dan orang Turki bahasa Inggrisnya kurang baik. Menurutku kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu satu level di atas orang-orang Turki. Setidaknya teman-teman tuh udah pasti tahu di sini tuh banyak yang nol banget. Bahasa Inggris mereka rasa cinta akan bahasanya itu sangat tinggi. Dan juga kalau budaya yang lain ya, banyak-banyak bergaul aja sih, banyak-banyak tanya dan banyak bergaul sama orang lokal. Untuk makanan-makanan sendiri, jujur bagi saya agak berat ya. Pindah misalnya dari lidah Indonesia ke lidah sini. Makanya itu kemana-mana saya selalu bawa kecap atau bon cabe atau saus dari Indonesia. Misalnya ini, ada logonya ya. Bawa kecap. Di kamar saya kecap banyak. Soalnya makanan-makanan sini itu hamba banget. Makanan Indonesia itu kan banyak rasa. Di sini hamba banget. Karena bahasa dan lain sebagainya itu sebisa mungkin menyesuaikan aja. Lama-lama juga akan terbiasa. Yang pasti adalah kita harus mau bergaul untuk mengurangi culture shock tersebut. Jangan sampai kalian sampai ke Turki gaulnya sama anak Indonesia mulu. Kalau sama anak Indonesia mulu ya, ya gitu deh. Ngomong Indonesia terus kemana-mana. Sama teman Indonesia, kalian nggak akan terlalu berkembang. Ya, 1 tahun pertama itu menurut saya sangat penting untuk bergaul dengan orang asing. Kalau tahun kedua ya mungkin udah bisa lah mulai mendekati teman-teman yang ada dari Indonesia misalnya. Kangen juga kan sama teman-teman Indonesia ngobrol teman bahasa Indonesia gitu. Tapi tahun pertama sih usahakan untuk mendalami dulu budaya mereka, bahasa mereka, makanan mereka, dan lain sebagainya. Bahasa Turki sedikit, enggak. Badai nyarios naon. Jag har bland annat hepinize iyi günler dilerim ve şimdi ben Türkçe konuşuyorum. Arkadaşlarımızla umarım siz iyi anlıyorsunuz ve benim adım Ciptadi, ben Indonesyalıyım, 18 yaşındayım ve burada KMC bir toplantısı vardı. Ben bir konuşma yapıyorum. Şu kadar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya pribadi. Mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh Kang Ciptadi. Mungkin ada mungkin semacam saran atau apa gitu untuk ya teman-teman mahasiswa peserta di sini. Oke. Untuk saran,
gimana ya? Ya untuk saran tentunya teman-teman di sini tuh udah luar biasa banget, udah memiliki mimpi yang tinggi tentunya, kuliah jauh di mana-mana mencari ilmu. Mohon untuk tetap jadikan itu sebagai teman-teman motivasi kalian untuk mencari ilmu. Dimanapun kalian berada, kalian orang Ciamis, teman-teman orang Ciamis, jangan sampai ke bawah-bawah arus pergaulan yang enggak jelas, yang mungkin negatif, tabu. Pokoknya tetap semangat untuk terus belajar dimanapun kalian berada. Ingat kalian pergi untuk cari ilmu dan untuk membangun kota kita, tentunya Ciamis ya. Dan juga jangan sampai ke bawah hal-hal yang nggak jelas lah ya. Kalian ambil yang organisasi positif, cari pengalaman kerja, kuliah yang fokus, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kalian emang teman-teman ada mau daftar beasiswa, daftarlah beasiswa sebanyak-banyaknya. Jangan takut untuk kuliah jauh-jauh ke luar negeri, ini masih di dunia yang sama, pemberi beasiswa banyak, kuliah ke luar negeri 0 rupiah itu nyata, dan juga kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan bisa juga DM saya di Instagram misalnya. Insya Allah sebisa mungkin saya bantu dan saya jawab. Sekian. Dan juga terima kasih banyak tentunya kepada KMC Galuh Taruna. Semoga kedepannya semakin lancar, sukses, dan senang banget bisa diskusi sama teman-teman dari Ciamis hari ini. Semoga lancar selalu. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Cip tadi yang sudah memberikan materi mengenai beasiswa dan juga sekaligus materi dari Kang Cip tadi menjadi penutup acara yang disampaikan pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami selaku panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.